hidup kita bukan untuk diri kita lagi, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita terus berkubang dengan luka, Tuhan sanggup, Bapak Ibu Saudara, membangkitkan setiap kita. Hanya kita perlu membuka diri dan menggerakkan Roh Kudus, memberdayakannya di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan yang hidup penuhi kami, itu yang akan menyembuhkan setiap kerinduan kita. Roh Tuhan yang hidup penuhi, imani Bapak Ibu Saudara. Roh Tuhan yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Tuhan yang hidup, Roh Tuhan yang imani Bapak Ibu Saudara, baik itu yang di rumah, baik itu yang di gereja. Roh Tuhan yang memenuhi setiap kita, yang menjadikan rencananya tidak gagal dalam hidup kita. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang ya Tuhan, karena jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan dengan kasih dan iman kita. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Nyatakan sekali lagi, Roh Tuhan, Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, nyatakan membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta karena Engkau Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hati, bebaskan hati yang terluka, memulihkan hati mereka yang terluka, serta
takara lama lama. Shamala mala wala wayara lama takara lama lama lama. Inara lama 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 wayara lama. Kura lama lama. Yara lama lama yara lama 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 lama. Shandara lama 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 lama. Inara lama lama. Yara lama lama. Inara lama. Yara lama 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 yara. Yara lama 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 takara. Inara lama lama lama. Shikara pakatakan nara lama lama lama. Shikara la 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 la. Shikara la ya la la ya shikara lama lama lama. Shikara la 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 la. Inara lawa lawa ya lawa lawa ya lawa lawa ya lawa batakan nara. Inara lawa lawa ya lawa ya lawa lawa. Inara lama lama takan. Sikarapa katakan nara lama lama lama. Inara lama. Haleluya. Haleluya. Shikarala. Inarala. Biarlah lama-lama. Inaras kira apa katakan Inaratakara Siti kiri para takara lama-lama lapata Inarapa katakan Inaralambat takara Ora pakase kete kere atakaya sendere te kere ora poko sendere te kere ora pakase kete kere ora paya kere demikian aku berfirman kepada engkau hai anak-anakku dengarkanlah bahwa sesungguhnya rohku hendak bergerak di tengah-tengah engkau persiapkanlah hatimu biarlah hatimu bersih biarlah hatimu murni biarlah hatimu benar di hadapanku karena sesungguhnya di akhir zaman ini aku hendak menyatakan kuasaku lebih besar dari sebelumnya dan demikian firmanku datang kepada hambaku Daniel dan kepada hambaku Ani sesungguhnya engkau akan melihat bahwa pekerjaanku akan lebih besar di dalam kehidupanmu engkau akan melihat hari-hari mendatang aku akan memperbesar kapasitasmu aku akan memperbesar pelayananmu aku akan memperbesar rohmu aku akan memperbesar kapasitas yang ada di dalam kehidupanmu karena sesungguhnya aku mendapati hatimu benar, hatimu lurus di hadapanku. Aku ingin memakai engkau lebih besar lagi. Persiapkanlah hatimu, persiapkanlah dirimu. Hai hambaku Daniel, hai hambaku Ani. Karena aku akan membawa engkau lebih lagi. Aku akan membawa engkau melalui hal-hal yang mustahil. Engkau akan melihat bahwa kuasaku bekerja di dalam kehidupanmu. Berimanlah, berimanlah, percayalah. Karena sesungguhnya engkau akan melihat hal yang dipandang manusia mustahil, hal yang dipandang manusia tidak mungkin, itu akan menjadi nyata karena kuasa rohku yang bekerja. Setelah sekian lama, aku berfirman, aku menyatakan janjiku kepadamu. Engkau telah menanti, engkau telah menunggu, engkau telah bersabar, dan engkau akan melihat penggenapan, lepas penggenapan itu akan terjadi. Engkau akan melihat bahwa aku Tuhanmu, aku yang memanggil engkau. Aku tidak pernah berbohong. Ketika aku berfirman, kuasa rohku bekerja. Ketika aku berfirman, bukan kekuatanmu, bukan kegagahanmu, tetapi rohkulah
Rohkulah yang memenuhi engkau. Itulah sebabnya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena engkau akan bersorak-sorak, karena engkau akan bersuka cita, karena engkau akan berjingkrak-jingkrak, karena aku ada di tengah-tengahmu. Dan sesungguhnya aku berfirman kepada jemaat di tempat ini, bangkitlah dari keterpurukanmu, karena sesungguhnya aku menanti-nantikan untuk memberkati engkau. Aku menanti-nantikan hendak mencurahkan yang terbaik kepadamu. Tetapi sesungguhnya aku melihat, aku mendapati banyak daripada engkau kalah, banyak daripada engkau terpuruk, banyak dari engkau tidak percaya akan kuasaku, akan firmanku. Itulah sebabnya aku menasihati engkau, hai jemaat Petra di tempat ini, bangkitlah, sesungguhnya firmanku ya dan amin, sesungguhnya kuasaku ya dan amin, dan mereka yang percaya, mereka akan melihat kemuliaanku. Demikianlah firman Tuhan. Sidikin narala ya rala batakara mara. Sidikan nara katakan. Sidarala. Inarala masih. Roh Kudus yang hidup sudah penuhi kami. Roh Kudus yang hidup sudah pulihkan setiap umat Tuhan. Dan saat pada pagi hari ini Roh Kudus turun untuk mengurapi setiap umat Tuhan. Dan setiap umat Tuhan mengalami kebangkitan. Roh Kudus membebaskan setiap umat Tuhan yang terbelenggu. Roh Kudus saat ini akan terus mempersiapkan setiap umat Tuhan menjadi alat-alat Tuhan di akhir zaman. Penuhi dengan urapan yang baru. Terima kasih Bapa. Engkau sudah memberkati setiap kami, baik melalui pujian penyembahan. Bahkan apa yang Engkau pesankan Tuhan, kami menangkap akan segala kebaikan daripada Tuhan. Oleh karena curahan Roh Kudus pada pagi hari ini, untuk itulah hamba serahkan setiap pribadi, lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Berikan kami telinga seorang murid sehingga dimampukan untuk boleh mendengar, bahkan bukan hanya mendengar, namun menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga firman Tuhan mengubah sikap hati, pola hidup, pola pikir. Terima kasih Bapa, hamba serahkan secara khusus hamba-Mu. Rapi mulut lidah bibir hamba-Mu, pakai sesuai kehendak rencana-Mu. Demikian pula apapun bentuk kuasa roh lain yang hendak mengaburkan setiap firman Tuhan. Roh kelelahan, roh kurang sungguh-sungguh, roh kemunafikan, aku patahkan kuasanya. Aku perintahkan keluar dari setiap kehidupan umat Tuhan, kembali ke alam maut dalam nama Yesus Kristus. Hamba sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Shalom. Baik bagi yang ada di rumah masing-masing, kami percaya kalau pada pagi hari ini setiap kita boleh mengingat, boleh memperingati, yaitu yang namanya pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta. Ya. Kalau setiap kita mau melihat, ya, di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ, berkumpul di satu tempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau pada pagi hari ini setiap kita boleh kembali mengingat kita adalah bagian dari orang-orang yang percaya, yang saat pada pagi hari ini setiap kita berhimpun, berkumpul. Ya.
Dan di situ dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Artinya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi setiap kita sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus. Tuhan tahu persis apa yang akan terjadi hari esok. Tuhan tahu persis apa yang akan di dalam kehidupan anak-anaknya atau umatnya yang mengikutinya kelak, yaitu kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari Pentakosta, yaitu di mana Tuhan Yesus itu naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi setiap kita. Dia tidak membiarkan setiap umatnya, tidak membiarkan setiap pengikut-pengikutnya, tidak membiarkan setiap orang yang percaya di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dia berjalan sendiri. Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus memohon, memintakan kepada Bapa, diturunkanlah, dicurahkanlah Roh Kudus. Agar Roh Kudus menyertai setiap umat Tuhan di atas muka bumi ini, orang-orang yang percaya kelak semakin memiliki kekuatan, semakin ada kegairahan, semakin ada perubahan. Ketika Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan kita. Di sini jelas gambaran api roh yang melawat setiap umatnya pada saat itu. Sehingga umatnya ini akan mengalami satu perubahan. Perubahan bukan hanya sekedar perubahan, namun perubahan yang nampak dari dalam hatinya, dari satu sikap hidupnya. Pencurahan Roh Kudus itu bukan hanya dilakukan, dikerjakan, diingat setahun sekali. Bukan. Pencurahan Roh Kudus itu harus ada, harus terus-menerus membakar di dalam setiap hati umat Tuhan hingga pada akhir zaman. Jangan sampai yang namanya pencurahan Roh Kudus 10 hari Pentakosta, 10 hari saja. Setelah itu ada pencurahan, setelah ada pencurahan Roh Kudus, haleluya. Tidak ingat lagi. Ya. Tidak sadar lagi. Hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan dunia yang penuh dikuasai oleh dosa, yaitu dengan tujuan untuk menyadarkan, untuk menginsafkan, supaya orang-orang yang berdosa itu tersadar, lalu melihat kemuliaan Tuhan, lalu percaya kepada Tuhan, lalu mendapatkan satu kesempatan untuk keselamatan, untuk kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, demikian pula kalau setiap kita pada saat ini, kita ada di zaman akhir, yaitu di zaman Roh Kudus, atau di era Roh Kudus. Sekalipun kita ada di dalam dunia yang penuh kemajuan teknologi, namun sesungguhnya kita ada di zaman akhir, yaitu di mana Roh Kudus yang harus berkuasa, yang harus memimpin, yang harus terus menuntun setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pencurahan Roh Kudus tahun 2021 ini bukan hanya sekedar setiap kita terus mendapatkan
tumpangan tangan dari hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, lalu ada sesuatu perubahan-perubahan, namun setelah itu kembali ke rumah masing-masing, kembali satu kehidupan lama. Bukan seperti itu. Namun ketika Tuhan itu curahkan Roh Kudus, itu harus terus bisa mengubah satu kehidupan setiap kita. Tuhan mau satu kehidupan kita ini di dalam era Roh Kudus zaman akhir ini terus, yaitu ada satu perubahan lepas perubahan, semakin hari semakin hidup dalam kebenaran, semakin hari semakin ada ketaatan, kesetiaan, ada keadilan. Ya. Namun kondisi keadaan teknologi maju ini bisa membuat setiap kehidupan umat Tuhan, imannya mulai runtuh, imannya mulai geser, imannya mulai tergerus. Nah, inilah yang harus setiap kita pahami. Jangan sampai pencurahan Roh Kudus hanya sepintas, sekilas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya yakin dan percaya untuk jemaat Petra secara khusus sudah terima itu lawatan Roh Kudus semua. Sudah terima itu kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan yang terbaik. Pemberian dari surga itu adalah Roh Kudus. Satu kehidupan umat Tuhan, jemaat Petra, saya yakin dan percaya sudah banyak mengalami satu perubahan kehidupan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, mengingatkan ketika kita ada di era pembangunan, era teknologi maju, bahkan bisa dikatakan sikap hati orang percaya di akhir zaman, kehidupan keimanannya, kehidupan hari-harinya, kehidupan ibadahnya, tidak seperti yang Tuhan inginkan. Oleh karena apa? Oleh karena kemajuan-kemajuan teknologi ini yang semakin kuat, dan Roh Kudus di situ tidak diberi tempat, di situ Roh Kudus tidak diberi waktu untuk memimpin setiap kita. Maka dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita boleh melihat betapa baiknya Tuhan itu kepada setiap kita. Ya, saya boleh katakan, Dia hidup untuk kita, untuk Bapak Ibu Saudara. Dia disalib untuk Bapak Ibu dan saya. Dia mati, Dia naik ke surga, itu untuk setiap kita. Supaya kelak kita memiliki kehidupan. Supaya dalam kehidupan ini kita benar-benar bisa memahami, bisa mensingkapi, bisa ada di dalam pimpinan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, coba kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setiap kita orang percaya, setiap kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah terima lawatan Roh Kudus, sudah terima jamahan Roh Kudus, saya yakin dan percaya orang tersebut, orang percaya tersebut, orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Namun di dalam pasal yang 4 ayat 17,
sebagai hambanya juga mengingatkan, jagalah langkahmu. Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, kondisi keadaan akhir zaman, ketika setiap kita masih diberi waktu kesempatan untuk melangkah dalam kehidupan, mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan. Ya. Bahkan di sini katakan, kalau engkau berjalan ke rumah Allah, berjalan ke rumah Tuhan, berjalan mencari Tuhan, kita sadar, hidup ini tanpa penyertaan, tanpa pertolongan, tanpa kasih karunia Tuhan, kita akan banyak mengalami kejatuhan, kita akan banyak mengalami kesesatan. Bahkan tidak sedikit pandangan pikiran manusia, sepertinya jalan itu lurus namun ujung-ujungnya maut. Ya. Tanpa kita ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tanpa kita memprioritaskan lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bagaimana satu kehidupan setiap kita? Ya. Di sini katakan sekali lagi, saya katakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ini artinya satu kehidupan kita ketika kita rindu untuk boleh menaikkan segala syukur, harus dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Di sini katakan, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali setiap umat Tuhan tanpa disadari terjebak di situ, terjerat di situ. Ya. Ketika setiap kita melangkah ke rumah Tuhan, ketika setiap kita rindu, aku mau beribadah Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah Tuhan memberkati kami, Engkau sudah menuntun kami, Engkau mau melepaskan, membebaskan kami. Sikap hati ini harus benar-benar dipahami, dimengerti. Pencurahan Roh Kudus 2021 ini mengubah sikap hati setiap orang-orang percaya, secara khusus Jemaat Petra. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di sini katakan jangan sampai setiap kita ke rumah Tuhan hanya sekedar. Ikuti ibadah hanya sekedar. Ikuti ibadah hanya ala kadarnya, apa adanya, asal-asalan. Sedangkan hari Sabat adalah hari yang ditunggu-tunggu Tuhan ketika umat yang sudah diberkati, dituntun, dibimbing, itu datang kepadanya bersyukur. Ini hari yang ditunggu-tunggu Tuhan. Namun satu kehidupan umat Tuhan tidak menyadari hal itu, sehingga kehidupan ketika melangkah di rumah Tuhan hanya sekedar disambi tetek bengeknya. Apakah Tuhan tidak melihat hal itu? Oh, Tuhan sangat-sangat melihat sikap hati yang sedemikian. Jangan sampai kita datang ke gereja hanya sekedar datang kumpul-kumpul. Tuhan melihat sekali, Tuhan memandang dari tempat kudusnya, hati yang memprioritaskan atau mencari Tuhan terlebih dahulu. Jangan sampai setiap kehidupan kita di mata Tuhan didapati kita adalah orang-orang bodoh. Merasa sudah, aku sudah melayani Tuhan kemarin. Aku sudah memberikan persembahan perpuluhanku, persembahan syukurku dan kemarin dulu sekian dan bla bla bla. Apakah seperti itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di sini katakan, sekali lagi saya katakan, jagalah langkahmu. Kalau engkau berjalan ke rumah, Allah menghampiri untuk mendengarkan
adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Perbuatan jahat di mata Tuhan ketika kita tidak memiliki hati ke Tuhan. Sekalipun setiap kita ini, aku sudah melayani, aku sudah memberikan ini, sudah mempersembahkan ini, dan sebagainya. Bisa di hadapan Tuhan, dipandang Tuhan, jahat dan bodoh. Karena apa? Karena di saat orang-orang yang seperti itu ke rumah Tuhan tidak dengan hati yang tulus, tapi ke rumah Tuhan dengan motivasi-motivasi yang lain. Ya. Sehingga ketika firman Tuhan tersampaikan, ketika penglihatan tersampaikan, ketika penubuatan tersampaikan, ketika tidak klek dengan hatinya, orang tersebut akan mengabaikan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak dihiraukan lagi. Firman Tuhan diabaikan lagi. Bagaimana satu kehidupan setiap orang yang seperti itu mau diberkati Tuhan, mau dipersiapkan tempat untuk kehidupan kekal? Oh, belum. Mesti harus dibenahi dulu, sadar, bertobat. Sedangkan ketika kita ada di dalam zaman Roh Kudus, Tuhan terus inginkan satu kehidupan kita. Mau dituntun, mau dipimpin, mau dibawa oleh Roh Kudus. Namun tidak sedikit orang Kristen, saya katakan orang Kristen, yang bergeser. Ibadahnya hanya sekedar, ibadahnya disambi, ibadahnya nanti saja. Toh nanti ada YouTube. Nanti kita lihat YouTube sore atau malam hari kan bisa, itu kan beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan melihat sampai ke dalam isi hati kita. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Kalau setiap kita menomorduakan, menomortigakan, nomor sekiankan di dalam ibadah, Tuhan melihat hati setiap kita. Sikap hati yang sedemikian, Tuhan tidak akan terus yang namanya menuntun. Maka dari itu Bapak Saudara sebagai hamba Tuhan, kami membawa satu kehidupan setiap kita. Maka tidak sedikit saya sering kali menyampaikan, mengingatkan, mari kita introspeksi diri. Mari kita lihat diri setiap pribadi lepas pribadi. Ketika kita mau sadar, dia hidup, dia dilahirkan, dia hidup, dia mati, ya, dia dibangkitkan, dia naik ke surga, ya, supaya benar-benar kita itu memahami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan itu adalah tidak jauh beda dengan setiap kita. Kalau kita ini dicipta segambar dengan Dia, artinya tidak jauh berbeda. Kalau kita punya hati, Tuhan pun juga punya hati. Kita punya rasa, Tuhan pun juga punya rasa. Mika pasal 6. Mika pasal yang ke-6. Ayat yang ke-3 dan 4. Mika pasal 6 ayat 3 dan 4, demikianlah firman Tuhan. Pengaduan, tuntunan, dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ungkapan isi hati Tuhan itu tertera di sini. Ayat 3 katakan, umatku,
apakah yang sudah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Coba Bapak Ibu Saudara, kita renungkan hal ini dalam-dalam. Betapa Tuhan itu sangat-sangat peduli, sangat-sangat memperhatikan setiap kita. Ayat 4 katakan, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan. Pada zaman itu, umat Israel penuh dengan perbudakan, penuh dengan tekanan, penuh dengan beban permasalahan, persoalan, problem. Demikian pula kondisi keadaan zaman dulu akan terjadi pada zaman akhir. Dan zaman akhir adalah zaman Roh Kudus, dan zaman akhir adalah saat ini juga. Ketika Tuhan mengungkapkan isi hatinya, ketika Tuhan sudah menyatakan, sudah memberikan pertolongan kita, sudah melepaskan, membebaskan kita yang terbelenggu, sudah melepaskan, membebaskan kita dari sakit penyakit, sudah memberikan pertolongan, bahkan mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Coba. Dan di sini katakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Kondisi pada zaman itu pun juga Tuhan sudah pakai manusia untuk menuntun manusia. Musa dan Harun adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang penuh dengan hikmat Tuhan, yang penuh dengan pengurapan Tuhan. Di sini ada Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjur, sebagai penuntun dalam kehidupanmu. Demikian pula kondisi keadaan akhir zaman. Hamba-hamba Tuhan banyak dipakai Tuhan untuk menuntun, untuk membimbing Bapak Ibu Saudara. Demikian pula banyak di antara setiap umat Tuhan yang tidak memiliki sikap hatinya seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga di situ ayat 8 dibaca. Ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Iya. Tuhan inginkan satu kehidupan kita sebagai orang di akhir zaman. Jangan sampai setiap kita ini terus mengeraskan hati. Tidak tahu, mengerti, tidak tahu, memahami sikap hati kita. Hidup masih dalam kesombongan, ketamakan. Isi hati, ungkapan hati Tuhan ini benar-benar ya, ada di dalam setiap kehidupan. Terlebih di zaman akhir ini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pencurahan Roh Kudus itu sanggup mengubah sikap hati. Ketika setiap hati kita yang sudah dibentuk, yang sudah dirubah, yang sudah diperbaharui, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Di sini katakan, selain berlaku adil, ada keadilan di dalam kehidupan setiap kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati, menuntun setiap kita, apakah Tuhan hanya meminta fee, meminta berkat? Tuhan adalah sumber segala sesuatunya. Tuhan minta keadilan. Keadilan kita kepada Tuhan yaitu mengucap syukur, mengagungkan Dia, meninggikan Dia, memuliakan Dia. Lalu yang kedua, mencintai apa? Kesetiaan, setia. Namun kondisi manusia keadaan akhir zaman, yang namanya kesetiaan ini sungguh-sungguh
mulai tergerus, mulai tergeser, mulai terkikis dengan hal-hal sifat duniawi yang dimunculkan oleh dunia untuk menggeser keimanan. Sehingga kesetiaan kepada Tuhan ini terus bergeser. Lalu yang ketiga, Tuhan tuntut, Tuhan inginkan apa? Hidup dengan kerendahan hati. Andap asor, rendah hati. Ketika setiap kita ada kerendahan hati, saya yakin berkat itu akan banyak mengalir. Tetapi sebaliknya, ketika kita hidup dalam kesombongan, jangan harap banyak disukai, dicintai orang. Orang sombong itu dibenci Tuhan. Orang sombong itu sungguh Tuhan tidak sukai hal itu. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau setiap kita ini, orang-orang yang sudah dicurah, yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang terima curahan Roh Kudus, akan mengubah sikap hati setiap kehidupan kita hingga akhir zaman. Dan Tuhan inginkan setiap kita itu bisa mengerti apa yang diharapkan Tuhan, apa yang dirindukan Tuhan, apa yang dituntut Tuhan, yaitu satu keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Kalau satu kesombongan dalam kehidupan, merasa sudah berhasil, merasa sudah memiliki segala sesuatunya, harta kekayaan itu akan membawa satu kehidupan yang menjerumuskan. Tuhan tidak menyukai yang namanya kesombongan. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di sini jelas sekali. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu semua. Kasih karunia Tuhan itu besar pada setiap kita. Namun di sini katakan Tuhan sangat-sangat menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Bahasane Jawa gemedi. Orang gede ning gemedi. Ya, merasa ini sudah bisa, sudah mampu, aku berhasil dalam kehidupanku, usahaku, pekerjaanku, merasa ini aku punya kepintaran dan sebagainya. Bapak Saudara, kita itu di hadapan Tuhan sepintar apapun, sebesar apapun tidak ada apa-apanya. Maka tidak ada sesuatu yang bisa kita sombongkan di hadapannya. Dan itu sungguh-sungguh Tuhan menentang sekali yang congkak. Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ini bagian yang dituntut Tuhan. Satu dengan yang lain saling rendah hati. Saling menghargai, saling menghormati. Ini yang Tuhan inginkan satu kehidupan kita yang masuk di era zaman akhir sekalipun ada di zaman teknologi baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, melalui Pentakosta, saya yakin segenap jemaat Petra sudah terima itu apa yang terbaik, kasih karunia Tuhan yang besar itu. Ya. Roh Kudus diutus, diturunkan, yaitu dengan tujuan untuk mempersatukan setiap orang percaya menjadi gereja yang kudus dan am.
Ini harus ada di dalam kehidupan orang-orang di akhir zaman. Jangan sampai yang namanya gereja yang kudus dan am itu hanya tulisan saja. Ya. Gereja yang kudus, kita mau sadar enggak sadar ketika setiap kita menjadi orang percaya kepada Kristus Tuhan. Kita yang tadinya orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, lalu dia angkat, dia ambil kita ditempatkan, kita dipindahkan kepada satu tempat yang terang, yang diterangi oleh Kristus itu sendiri. Itu gereja yang kudus. Dan am itu mengandung makna umum, universal, Katolik. Gereja yang universal, gereja yang umum. Demikian pula Tuhan inginkan setiap kita menjadi gereja yang kudus dan am, yang mau terus hidup dalam pimpinan oleh Roh Kudus. Coba dibaca di dalam Amsal. Dibaca di dalam Efesus. Efesus pasal 4. Ayat 1. Efesus pasal 4 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Sampai 6. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Inilah yang harus setiap kita pahami, kita mengerti. Supaya hidup kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil, kita harus berpadan dengan panggilannya. Kembali lagi mengingatkan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Pencurahan Roh Kudus 2021 harus mengubah sikap hati setiap umat Tuhan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, sesuai panggilan. Ya. Di sini sifat pribadi Kristus harus benar-benar muncul. Roh Kudus itu akan mengubah hati setiap kita. Ya. Di sini katakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Setiap kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu senantiasa menuntun, membawa kita, memimpin kita. Ada dalam kehidupan yang penuh damai sejahtera. Damai. Satu kehidupan orang-orang di akhir zaman. Bisa dikatakan zaman edan, nek ora edan, ora kumanan. Itu pepatah orang-orang kehidupan duniawi. Namun satu kehidupan, anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil sesuai kehendak rencananya. Kita harus bisa menjaga, memelihara kesatuan roh antara Roh Kudus dan roh di dalam diri kita harus menyatu, lebur. Bahasanya Jawa, lebur pangastuti. Menjadi satu, menyatu. Ayat keempat katakan satu tubuh,
satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Sekali lagi, segala apa yang kita alami, kita arungi dalam kehidupan, kita seturut dengan pimpinan Roh Kudus akan membawa kehidupan kita menuju damai sejahtera. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, ini akan semakin diperjelas lagi di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai keempat. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ke-4, demikianlah firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ketika setiap kita itu mau memahami, mau mengerti apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam diri setiap kita sesuai panggilan. Di sini katakan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Sekali lagi, apa yang menjadi salah satu tuntutan Tuhan adalah kerendahan hati. Pribadi Kristus itu harus benar-benar ada di dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus itu akan terus membawa menuju satu kehidupan kita terus, ya. Sehingga setiap kita memiliki sukacita. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ayat 3 katakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Maka di dalam setiap kehidupan kita, di zaman Roh Kudus, jangan sampai setiap hidup kita penuh dengan segala kesia-siaan, dengan cara mencari kepentingan sendiri. Ayat 4 katakan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita ini mesti harus tenggang rasa. Harus bisa. Kalau ketika setiap kita sudah terima berkat daripada Tuhan, kita terima, kita mesti bisa mampu, berani, mau mengasihi. Terima kasih. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita. Bahkan di sini, di dalam zaman Roh Kudus, Tuhan pun itu mengutus Roh Kudus, bahkan memberikan karunia-karunia dalam satu gereja. Jawatan-jawatan di dalam gereja itu harus jelas. Semua apa yang Tuhan nyatakan, 5 jawatan itu dengan tujuan untuk mempersatukan, untuk membangun kehidupan setiap kita untuk menuju janji Tuhan. 5 jawatan itu harus ada dan 5 jawatan itu sifatnya terus ada di dalam gereja. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, satu kehidupan, jawatan-jawatan yang ada di dalam gereja ini akan terus bersinergi seperti Musa, Harun, dan Miriam untuk membawa menuju jemaat Tuhan, jemaat yang kudus dan am. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perubahan-perubahan sikap hati orang-orang yang hidup di era Roh Kudus
itu akan terpancar sekali ketika Roh Kudus itu diberi tempat, ketika Roh Kudus itu diberi waktu, diberi kedudukan untuk memimpin setiap kita. Maka hati setiap umat itu akan benar-benar terlihat. Ya, masih ada waktu. Amsal pasal yang keempat. Amsal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Jagalah hatimu. Kita harus bisa menjaga. Ya, dari apa? Dari kehidupan arus-arus kehidupan dunia. Ya, tadi sudah saya sampaikan, zaman edan orang edan ora keduman. Tapi setiap kita orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus bisa menjaga setiap hati kita dengan segala kewaspadaan. Ketika setiap kita itu mampu bisa penuh dengan kewaspadaan, maka di situ akan terlihat. Karena disitulah terpancar apa? Kehidupan. Ya. Kehidupan kita, kehidupan yang sesuai firman. Kehidupan yang sesuai kebenaran. Kehidupan yang sesuai tuntunan Roh Kudus. Bukan kehidupan yang penyinyinan. Ya. Bukan kehidupan yang delenger. Bukan kehidupan yang caite. Ya, bukan kehidupan yang ngecek-ngecek. Hidup kita ini adalah hidup yang berarti harusnya. Hidup yang berguna. Yaitu ketika kita bisa menjagai dengan segala sesuatu waspada. Kewaspadaan ini penting sekali. Bahkan cerminan satu kehidupan kita ini juga akan terlihat ketika Roh Kudus itu terus ada di dalam setiap kita. Roh Kudus itu akan terus memancarkan, Roh Kudus itu akan terus memimpin. Cerminan kehidupan Kristus yang sebenarnya itu akan terlihat. Amsal pasal 27. Ayat yang 19. Amsal pasal 27 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. 20. Ayat 20, dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas, demikianlah mata manusia tak akan puas. Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ketika setiap kita akan sadar dalam hidup ini, hidup sesuai dipanggil Tuhan. Hidup dipanggil Tuhan itu bukan terus kita mati, namun dipanggil yaitu untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi anaknya, untuk menjadi orang yang percaya kepadanya. Ya. Itu akan terus hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Itu akan terlihat sekali ketika kehidupan kita. Seperti air mencerminkan wajah. Demikian pula hati manusia mencerminkan manusia. Bapak Ibu Saudara, mungkin zaman dulu yang namanya kaca itu belum, cermin itu belum ada. Nek ngoco ya, mesti ndelok banyu. Oh, rupaku yang ngono. Kalau setiap kita hati kita penuh dengan kejahatan, setan ini ngono. Cerminan dari air kehidupan pribadi Kristus yang sungguh-sungguh tersirat di dalam Alkitab. Ini harus mencerminkan satu pribadi. Yaitu pribadi Kristus harus ada di dalam diri setiap kita.
Namun seringkali orang-orang tidak mau tahu, tidak mau mengerti. Di sini ayat 20 katakan dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Yang namanya kubur itu tidak akan pernah menolak siapapun yang hendak dikubur di situ. Sekalipun itu kuburan sepepet-pepet, tetap aja ada lubang, dan ada lubang. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Selama manusia itu masih hidup dalam kehidupan manusia daging, tidak menempatkan, tidak mau dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus, maka kehidupan manusia itu tidak akan pernah ada puasnya. Kasih 1 minta 2, kasih 2 minta 3. Ya. Pengen ini sudah digenapi, sudah dituntun, diberkati Tuhan, dinyatakan. Pengen ini lagi Tuhan, ingin lagi Tuhan. Itulah satu kehidupan manusia keadaan akhir zaman. Tidak akan pernah ada puasnya. Ketika orang itu sudah dijamah, ketika orang itu tersadar oleh lawatan Roh Kudus, maka orang itu akan menyadari bahwa kehidupan itu bukan hanya sebatas usia manusia. Kehidupan yang harus diperhitungkan, kehidupan kelak, kehidupan kekal. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita ada di dalam era Roh Kudus atau zaman Roh Kudus, biarlah Roh Kudus memenuhi setiap hati kita senantiasa dari hari ke hari. Berikan tempat untuk kita mau diubahkan. Dengan cara apa? Yang pertama, yaitu dengan tidak mengeraskan hati dan tidak menolak firman Tuhan. Ketika kita tidak mengeraskan hatinya, ending mengeraskan hatinya itu akan menjadi orang-orang pemberontak. Ya, orang-orang yang akan penuh dengan segala kesombongan, kecongkakan. Itu akan menjadi orang-orang yang menolak firman Tuhan. Kalau setiap kita menolak firman Tuhan, Tuhan sendiri yang berbicara ditolak, diabaikan, tidak direspon. Ya. Satu kehidupan kelak, Tuhan juga akan menolak. Ini harus diwaspadai Bapak Saudara. Nanti baca di dalam 1 Samuel, ya, nanti baca sendiri 1 Samuel 15, gitu, nanti di situ ada. Lalu yang kedua, terhadap Tuhan, tahu apa yang dituntut, apa yang diinginkan Tuhan, yaitu tahu keadilan, ada kerendahan hati, mencintai kesetiaan. Itulah orang-orang kehidupan akhir zaman yang terus dilawat oleh Roh Kudus, yang terus dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu selanjutnya, supaya setiap kita, hidup kita penuh dengan keberhasilan. Ya. Memiliki hati yang mengasihi, memiliki hati yang mengampuni. Itu pribadi Kristus banget. Ya, harus benar-benar ketika setiap kita, ada sesuatu saudara kita yang kita lihat, masih ada apa? Kita lihat di dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-20, 3 dan 4. Matius pasal 5 ayat yang ke-23 sampai 24, Ya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dan hukum Taurat. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Iya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini seringkali sebagai hambanya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita boleh beribadah, ya kita harus ada pemberesan lebih dulu. Kenapa saya harus sampaikan hal itu terus-menerus mengingatkan? Itu harus saya sampaikan. Ya, karena saya sudah komitmen. Ya, apapun yang sudah Tuhan tulis sampaikan kepada saya harus saya sampaikan. Untuk mengingatkan senantiasa ketika kita belum ada pemberesan di dalam hati kita, ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu tidak akan Tuhan berkenan. Maka di sini katakan, sebab itu jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu ada dalam hatimu, saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Berdamai dahulu. Ada pemberesan lebih dulu. Inilah yang harus kami sampaikan sebagai seorang hamba. Ya, supaya kita ini benar-benar merasakan berkat-berkat Tuhan. Yang terakhir, supaya setiap kita bisa mensingkapi dalam kehidupan akhir zaman yang penuh dengan lawatan Roh Kudus yang terus mengubah sikap hati, maka di dalam Mazmur pasal 100, ayat 1 dan 2. Hati yang melayani Tuhan. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 2, demikianlah firman Tuhan. Pujian Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, hati yang tulus, dengan hati yang bersorak-sorai. Ini hati yang melayani Tuhan, hati yang mengagungkan Tuhan, hati yang memuji Tuhan, hati yang meninggikan Tuhan. Itu Tuhan perhitungkan sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ya. Baca 101 ayat 6. Mazmur 101 ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Seorang raja bernazar, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, betapa ketika setiap kita itu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus, segala sesuatu kita terus ada di dalam kendali Roh Kudus. Bahkan di sini katakan seorang raja bernazar, penguasa dunia, pemimpin dunia, pemimpin negeri. Ini katakan mataku tertuju kepada orang yang setiawan di negeri, setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Disingkatkan supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku. Bapak Saudara, betapa kita kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tuntunan Roh Kudus, lawatan Roh Kudus itu akan membawa kita satu level atau tempat menjadi tempat yang strategis. Tuhan sanggup mengubah melalui Roh Kudus. Kita akan benar-benar hidup ini berarti, hidup ini berguna. Lawatan Roh Kudus itu dari zaman dulu sampai saat ini pun masih sama. Melalui lawatan Roh Kudus, curahan Roh Kudus sanggup mengubah sikap hati setiap kita, orang-orang di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan rendahkan diri di hadapan Tuhan. Syura lama takana lama yasi. Inara bakar lama takana lama yasi.
Inaralama takarala. Huramayara. Mari Bapak Ibu Saudara, pribadi lepas pribadi saja untuk kita boleh ambil saat teduh sejenak. Kembali introspeksi di dalam diri setiap kita. Ketika Tuhan masih beri waktu kesempatan, mari jangan sampai setiap kita mengabaikan apa yang sudah Tuhan nyatakan melalui Roh Kudus, tuntunannya, pimpinannya. Demikian pula ketika setiap kita menjadi orang-orang di akhir zaman, jangan keraskan hati. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan, yaitu melalui Roh Kudus itulah setiap kehidupan kita akan terus dibawa dalam kebenaran. Kami rindu Roh Kudus senantiasa memimpin, Roh Kudus senantiasa memegang tangan setiap kita, supaya di dalam perjalanan hidup kita hidup di dalam kebenarannya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Roh Kudus, Oh haleluya. setiap hari Aku jalan sendiri, sungguh tanpa Roh-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar tidak tersesat, mengikuti jalan. Sekali lagi kita pujikan dari semula dengan segenap sepenuh hati kita secara pribadi. Haleluya, Roh Kudus tolong. Inilah pujian ini menjadi doa bagi segenap sidang jemaat-Mu dimanapun mulai berada. Kami tidak akan mampu, tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan pimpinan Roh Kudus. Oh haleluya. Allah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Biarlah Tuhan kudus, 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 kudus nama-Mu. Kami beri syukur, beri syukur dalam simfoni
Katakan sekali lagi, nama yang beri menang Yesus namanya. Yang Dimenang Yesus namanya. Sembahlah Dia. Inna lama ya se kiara lama takara lama sangkara lama ya lama takara lama ikara lama ya takara lama ya se lama ya lama ya syara lama ya Inara lama takana lama ya ya shikara parakata kana nara ya takarala kiara ya takarala inara lama takana marata kiara ya takaya sakara parak tikarapa katakara lama kiara ya sirala hinala Haleluya Tuhan, haleluya. Kami sungguh Tuhan sudah terima lawatan dan urapan yang baru daripadamu Tuhan. Kami sudah tidak sama seperti kami yang dahulu Tuhan, tetapi pikiran kami sudah diubahkan, pola pikir kami diubahkan Tuhan oleh kehadiran-Mu Roh Kudus yang memberikan dampak bagi kami. Kami bekerja dengan ekstra 2 kali lipat Tuhan. Kami akan terima Tuhan kegerakan yang daripadamu. Ketika kami ikut bergerak Tuhan, kami akan menjadi penggerak-penggerak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, karya-Mu yang luar biasa nyata atas kehidupan kami Bapa. Kami akan terimpartasi Tuhan, dan kami akan mengimpartasikannya melalui kehidupan kami Tuhan. Engkau boleh melihat buah-buah yang baik, buah-buah yang manis Tuhan, karena Engkau adalah pohon dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, ketika kehadiran-Mu ada Tuhan, kami menjadi orang yang adil, kami menjadi orang yang setia, kami menjadi orang-orang yang mengerti pekerjaan-Mu, kami menjadi mengerti akan kuasa-Mu yang nyata atas kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang mengerti bahwa rencana-Mu tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kami. Bapa, kami percaya kami adalah anak-anak yang luar biasa. Kami akan masuk ke dalam janji-janji-Mu yang luar biasa. Kami akan masuk ke dalam rencana besar-Mu Tuhan, dan kami akan menjadi orang-orang yang paling berbahagia Tuhan, karena keajaiban-Mu, mujizat-Mu Tuhan, semuanya Tuhan ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapati Tuhan, ketika kami bergerak bersama dengan firman-Mu, semua seturut dengan kehendak Tuhan dan semua menjadi nyata. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Daniel dan Ibu Daniel yang Kau tempatkan di tempat ini Bapa, bagi gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau berfirman kepada Bapak Daniel, kami percaya visi misi-Mu Tuhan yang akan terus menggerakkan Bapak Daniel Bapa. Engkau yang akan memberikan kekuatan tersendiri Tuhan, kekuatan yang ekstra Tuhan. Semuanya Tuhan akan Engkau limpah-limpahkan atas kehidupan Bapak Daniel, sehingga terus akan menjadi dampak. Kami akan menjadi eksportir daripada kekuasaan Roh Kudus-Mu Tuhan. Gereja ini akan berimpartasi Tuhan sesuai dengan kerinduan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kehadiran firman-Mu, untuk kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Baik Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan. Mungkin ada penglihatan yang bisa kita tangkap apa yang Tuhan sampaikan. Mungkin saya beri yang beribadah di rumah lebih dulu. Ada yang nangkap sinyal Tuhan? Tolong angkat tangan. Ada? Enggak ada? Oh iya, silakan Mbak Risa.
Tapi kemudian Tuhan itu melepaskan kacamata Daniel. Maka dengan begitu Tuhan membuat Daniel ini bisa melihat dengan jelas ke depan tanpa menggunakan kacamata tersebut. Kemudian Tuhan juga ada mendengarkan suara Tuhan, berjaga-jagalah dan berjaga-jagalah. Ya. Yang kedua kurang jelas, Mbak Risa. Buat siapa? Yang kedua angka 7. Oh, angka 7. Ya, oke. Baik, kita akan singkapi hal itu. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada dari tempat ini, saya persilahkan. Mungkin bisa nangkap. Puji Tuhan, saya diperlihatkan. Jadi sambungan-sambungan kabel yang menuju ke rumah-rumah itu diberi salib oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang mengganggu sambungan-sambungan kabel yang ibadah-ibadah di rumah dari tempat ini akan tersambung dengan luar biasa. Jadi lawatan Tuhan sebenarnya sama dengan yang kita terima di tempat ini. Terus kemudian saya diperlihatkan, jadi Tuhan katakan untuk Mbak Dinda, segala sesuatu yang sudah didasari oleh Tuhan dan Tuhan sudah bangun tidak boleh dirobohkan oleh Mbak Dinda lagi. Tuhan katakan seperti itu. Terus kemudian saya diperdengarkan suara, jadi dari tempat ini itu akan menjadi eksportir daripada kuasa Roh Kudus. Dan saya itu diperlihatkan impartasi roh itu akan diekspor keluar dan itu akan membawa impartasi yang luar biasa di luar sana. Puji Tuhan. Terus kemudian saya diperlihatkan ketika Pak Daniel mulai berdiri di mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan, kuasa Roh Kudus itu banyak pasukan dari bala tentara surgawi, sampai Pak Daniel itu merasa betapa luar biasa Tuhan itu menjagai hidupnya Pak Daniel, bahkan setiap firman yang satu kata pun dijagai dengan luar biasa. Itu yang Tuhan perlihatkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Baik, kita akan terus singkapi. Mungkin ada yang lain lagi, silahkan. Puji Tuhan, Tuhan perlihatkan di tempat ini ada mahkota yang berbalutkan emas. Lalu yang kedua, Tuhan perlihatkan, jadi di tempat ini Tuhan itu mengadakan perbedaan sesuai dengan isi hati semua jemaat. Tuhan bedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain, jadi ada 2 kelompok. Lalu ada beberapa jemaat itu yang tidak sesuai dengan kriteria Tuhan, ditempatkan di luar gereja. Lalu Tuhan menutup pintu gereja dan semua yang di luar itu tidak bisa masuk ke dalam. Lalu Tuhan perlihatkan dari jauh itu ada naga yang terbang dan ekornya itu berbentuk seperti kail pancing. Ketika naga ini mengayunkan ekornya, semua orang-orang yang ada di luar gereja itu kepancing semua lalu dibawa oleh naga tersebut. Demikian. Ya, ini harus kita pahami, kita mengerti kondisi akhir zaman, bahkan di dalam firman-Nya, bahkan sepertiga bintang, ya, sepertiga bintang itu akan terseret ekor naga. Artinya, orang-orang yang pernah dipakai Tuhan, orang-orang yang tadinya menjadi penuntun kebenaran, akan terkecoh, bahkan akan terseret, akan terjatuh oleh ekor naga. Ekor naga yaitu di mana naga itu identik dengan hewan yang dipakai, iblis, ya, setan, ya. Banyak sekali di antara orang-orang yang sepertiga bintang itu orang-orang yang berkedok di dalam pelayanan, dalam penyampaian terang firman Tuhan, namun dibencengkan, digeser, dipelencengkan, ya itu nanti akan terseret, ya akan terjatuh, ya sepertiga bintang itu. Mari kita akan singkapi hal itu. Silakan. Puji Tuhan, yang pertama Tuhan perlihatkan, jadi Tuhan itu sangat besar, kita itu kecil, kemudian kita semuanya itu dipeluk sama Tuhan. Kemudian yang kedua Tuhan perlihatkan, jadi setiap kita tuh bagaikan bolam lampu itu, nah bolam lampu ini tuh harus tertancap gitu kabelnya ke powernya, ke listrik, sehingga ketika terhubung itu ada menyala dan kegelapan di sekelilingnya itu
menjadi sirna. Jadi kita harus terus bersinar dan terhubung dengan Tuhan. Jadi kegelapan berbicara kesesakan dan semuanya itu akan hilang dengan sendirinya karena kita terhubung dengan Tuhan. Kemudian yang kedua Tuhan perlihatkan, jadi Tuhan perlihatkan ada pasir. Pasir itu ada di sebuah karung yang sangat besar. Jadi pasir ini ada di sebuah karung yang sangat besar, nah itu terikat. Jadi cara membuka pasirnya itu bukan melepas tali di atasnya, karena begitu kebuka itu pasir mengalir kemana-mana dan menenggelamkan kita. Jadi Tuhan perlihatkan yang kedua, jadi pakai seperti garpu itu tapi besar untuk yang biasanya untuk mengambil rumput-rumput kering. Jadi memakai alat itu menancap sedikit-sedikit, jadi pasir itu keluarnya sedikit-sedikit seperti itu Tuhan perlihatkan. Kemudian Tuhan perlihatkan yang terakhir, jadi Tuhan perlihatkan padanya itu membagi-bagikan berkat. Kemudian yang terakhir Tuhan perlihatkan, jadi Tuhan perlihatkan Pak Daniel itu mengendarai motor besar ya, sejenis Harley Davidson itu. Dan ini Tuhan perlihatkan itu knalpotnya sangat banyak. Ini berbicara kecepatan. Demikian. Ya, oke, nanti kita akan singgapi. Oke, silakan Pak. Ya, puji Tuhan, saya diperlihatkan untuk proyek-proyek yang di Kalimantan maupun di manapun itu, saya diperlihatkan banyak orang-orang yang ngantri untuk mendengarkan firman Tuhan, firman kebenaran. Dan juga waktu saya juga diperlihatkan ada pelaut, seperti kapten kapal, itu yang meneropong ke depan, Pak, meneropong ke depan, pelaut berpakaian putih. Gitu. Juga ada pesawat yang mau naik, landing, gitu. Pesawat. Waktu kita bahasa roh kita tinggi itu, waktu kita meninggi itu banyak orang-orang yang beku yang ada di rumah itu bangkit, yang beku dalam rumah bangkit, dan banyak bintang-bintang yang menjadi bintang, dan banyak juga yang menjadi bunga-bunga yang mekar. Terus waktu persiapan firman Tuhan saya perlihatkan ada lingkaran api yang melingkari gereja kita. Terus waktu Bagas menyampaikan firman itu, menyampaikan nubuat, saya diperlihatkan asap yang putih. Ya. Oke, baik, kita akan juga singgapi. Mungkin ada lagi. Oke, silakan. Puji Tuhan. Yang pertama, di waktu ibadah itu kita diperlihatkan, jadi jemaat yang ada di sini dengan ada yang di rumah itu terhubung oleh surga. Lalu saya diperlihatkan, jadi jemaat-jemaat di tempat ini dan di rumah itu juga ada di tangan Tuhan. Lalu saya diperlihatkan Tuhan mengangkat beban-beban kita. Saya diperlihatkan batu itu terangkat semua. Terus yang terakhir ada mulut buaya. Puji Tuhan. Ada apa? Mulut buaya. Mulut buaya. Oh, ada mulut buaya. Oke, nanti kita akan singgapi. Ya, ibadah yang di tempat ini, di gereja ataupun di rumah, itu tetap ada terhubung, ada apa. Silakan. Itu kan hal penyembahan itu dikatakan yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang hatinya remuk dan berbeban berat akan dipulihkan. Demikian akan terjadi bagi setiap orang yang percaya akan kuasa Rohku. Iya. Terus ketika sebelum Bagas bernubuat itu ada paku bumi yang ditancapkan di sebuah tanah yang luas yang siap untuk dibangun. Gitu ya. Ya. Oke, ada paku bumi yang ditancapkan. Ya. Oke, itu pertanda ada sesuatu bangunan. Ya, saya yakin dan percaya. Ya. Ada yang lain lagi? Silahkan. Puji Tuhan. Yang pertama, waktu awal penyembahan, saya diperdengarkan suara Tuhan yang berkata, bersungguh-sungguhlah beribadah kepadaku. Yang kedua, dikasih firman Tuhan di Matius 9 ayat 21 yang intinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang ketiga, saya diperlihatkan 7 tempayan berisi dengan air yang penuh. Puji Tuhan. Ya. Tidak ada yang mustahil ketika setiap kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mujizat itu akan bisa terjadi ketika kita ada kegerakan, ada langkah. Ya, kita meraih ujung jumbai. Ya, itu pasti ada mujizat. Ya, kita ini masih butuh sekali pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan seperti apa yang menjadi pujian. Nah, kita butuh Roh Kudus ya, menuntun kita dalam setiap kehidupan di akhir zaman. Silakan.
Puji Tuhan Pak, saya diperlihatkan jadi Tuhan Yesus itu menganggap kita itu adalah anak-anak yang sudah dewasa. Ketika Tuhan Yesus menganggap orang lain itu anak-anak kecil itu, dia akan memanggil dan memeluk mereka gitu. Jadi seperti bergerombol dan memeluk Tuhan Yesus seperti bergirang-girang. Tetapi Tuhan Yesus menganggap kita sebagai anak-anak dewasa karena Tuhan itu memanggil kita satu persatu dan diberi mandat satu persatu. Puji Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan, kita dipanggil sesuai. Nah, panggilannya itu untuk apa? Panggilan Tuhan terhadap pribadi, lepas pribadi itu untuk apa? Kita harus bermakna, harus berguna. Ya, menjadi orang Kristen jangan hanya sekedar. Namun orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berguna di hadapan Tuhan. Ya, banyak label orang Kristen tapi hanya KTP. Ya, banyak orang Kristen minta mujizat ketika itu ada kesusahan, pertolongan, itu datang ke Tuhan, datang ke gereja, datang ke pendeta, setelah itu haleluya. Itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita boleh bersama-sama tadi, Tuhan juga ingin perlihatkan kepada setiap kita, tidak ada yang mustahil. Gereja kita nanti akan berdampak bagi orang lain, berdampak bagi bangsa. Saya melihat sekali Bapak Saudara. Jadi ketika ada kerumunan, lalu di situ ada salah satu di antara kita, orang-orang yang berkerumun itu nanti akan terus memperhatikan kita lalu minta doa. Maka dari situ saya yakin dan percaya setiap kita harus benar-benar akurat dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jangan jadi Kristen ecek-ecek. Ya, dimanapun kita boleh berada nanti akan berdampak itu bagi bangsa. Bukan bangsa-bangsa, belum bangsa-bangsa. Bagi bangsa Indonesia itu aja dulu. Kita akan menjadi berkat. Apakah mungkin Pak, orang gerejanya aja gereja kecil, wong iso dihitung? Tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menuntun seperti apa yang Tuhan tadi. Kita tidak melihat, tidak mengerti jalan-jalan yang harus kita lalui. Ya, Tuhan sanggup membawa setiap kita. Amin. Kita akan jadi berkat dimanapun kita boleh berada. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan bagi yang dipersilakan untuk menyampaikan warta sepakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan jadwal ibadah sepekan. Untuk Senin 24 Mei Breakthrough Class jam 7 malam firman Tuhan oleh Pendeta Ani Daniel STH dengan subtema diberdayakan sebagai batu yang hidup. Untuk WL oleh Ibu Budi. Selasa ada doa korporat jam 9 malam. Rabu 26 Mei persekutuan doa libur karena tanggal merah. Untuk Kamis ada doa puasa bersama jam 7 malam dengan WLK Eva, musik oleh Saudara Niko. Untuk Jumat 28 Mei ada morning prayer jam 5 pagi dengan firman Pastor William Niko S. Hum MA. Untuk doa malam jam 8 malam oleh firman Tuhan Pendeta Ani STH. Untuk Sabtu 29 Mei Youth Corporate jam 5 sore oleh WL Saudari Irin. Dan Minggu ada ibadah raya jam 8 pagi dengan firman Tuhan Pastor William Niko S. Hum MA dengan pembaca firman Ibu Deni, WL Ibu Lia, singer Bapak Deni dan Saudari Rani, musik oleh Saudari Irin, Krishna, Vibet dan Ariel, kolektan oleh Saudari Tasya, doa syafaat dan persembahan oleh Ibu Freddy. Untuk ibadah Sunday School pukul 11.30 by Zoom. Bapak Ibu Saudara bisa mendukung putra-putrinya. Mulai minggu hari ini ada ibadah sekolah minggu jam 11.30. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mendukung putra-putrinya untuk mengikuti Zoom. Dan untuk pengumuman diadakan katekisasi perkawinan perdana untuk yang berencana nikah tahun ini hari ini, Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 3 sore by Zoom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Percaya bahwa kuasa Tuhan sudah turun dan percaya bahwa kita sudah diberkati Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk berdoa persembahan dan pengembalaan di tempat ini.
Shikaralalawaya naralawata karalawaya senaralalawaya ralharalakapataka shiki karalawata talalawaya naralawaya shiki aralawaralawa shikaralawalawaya naralawaya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menempatkan kami di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah dengan baik Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi warga negara Indonesia Tuhan. Kami percaya negara ini ada di dalam tangan-Mu. Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau tak pernah lepaskan pandangan-Mu dari negara kami ini Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan, terutama untuk Pak Presiden dan Wakil Presiden. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu keberadaan mereka. Mampukan mereka terus menangkap visi misi yang daripadamu, mampukan mereka menerima hikmat-hikmat yang daripadamu, sehingga dalam memimpin negeri ini mereka tidak ada salah langkah. Biarlah juga melalui orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang ada di pemerintahannya itu Tuhan, biarlah mereka terus dapat bekerja dengan baik untuk memajukan negeri ini Tuhan. Ketika mereka boleh membantu Presiden kami, biarlah mereka melakukannya dengan sepenuh hati, tidak untuk kepentingan sendiri, dan kami percaya kuasa-kuasa korupsi itu sudah dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk semua aparat keamanan yang menjaga negeri ini Tuhan, perlengkapi mereka dengan segala kuasa yang daripadamu sehingga mereka dapat menjaga negeri ini dengan maksimal Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami ini Tuhan, di mana gereja-Mu ada, biarlah Engkau terus memberikan penjagaan-Mu, Engkau memberikan pertumbuhan bagi kota ini Tuhan, sehingga melalui kota ini, melalui para pemimpinnya, kota ini boleh maju, kota ini boleh memberikan dampak bagi sekitar kami Tuhan. Kami sekarang juga berdoa untuk penggembalaan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memperlengkapi hamba-Mu Pak Daniel dan Bu Daniel dengan segala perlengkapan yang dari surga. Kami percaya Engkau sudah memperbesar kapasitasnya. Engkau sudah memperbesar kapasitas roh mereka Tuhan, sehingga mereka terus boleh maju mengerjakan apa yang sudah Engkau tetapkan bagi kedua hamba-Mu ini Tuhan. Kau jauhkan segala kejahatan, Kau jauhkan segala pencobaan, Kau kuatkan jasmani dan rohaninya Tuhan, sehingga mereka terus boleh memberikan dampak bagi sekitarnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keempat putra-putrinya. Kami percaya Engkau terus memperlengkapi mereka dengan segala sesuatu yang diperlukan, sehingga pada saatnya nanti mereka boleh dilesatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk visi misi yang Kau berikan bagi gereja ini Tuhan, untuk kelebaran pekerjaan-Mu dari tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menetapkan siapapun, Engkau sudah mempersiapkannya mulai saat ini Tuhan, dan apa yang dikerjakannya semuanya akan berhasil. Terima kasih Tuhan untuk proyek-proyek yang sudah Engkau tetapkan. Engkau memberikan pertumbuhan, Engkau tidak memberikan kegagalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan semua yang diperlukannya. Engkau memberkati orang-orang yang mengerjakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah melayakkan kami untuk memberikan persembahan ini, sehingga Engkau berkenan menerima persembahan yang dari hati kami yang terdalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati siapapun yang mengedarkan kantong kolekte, sehingga apapun yang menjadi kerinduannya itu boleh terlaksana. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Vanessa, Tuhan yang memberkati. Yesus ajaib, Bapak Ibu Saudara. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi Yesus
bagiku. Nyatakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku. Saya ajak bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yesus gajah, katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Katakan lagi, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus. Sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, katakan ada mujizat, ada mujizat. Sekali lagi, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Amin. Mari Bapak Saudara, kita akan segera akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita akan kembali, kita ambil saat teduh sejenak, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan melalui ibadah kita dari awal pertengahan hingga akhirnya. Oramaya ralamayasi. Kembali Bapa, setiap kami boleh mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang begitu besar. Ketika setiap kami dalam ibadah, Engkau sudah memberkati kami melalui puji-pujian, melalui penyembahan, juga setiap kami memiliki sukacita surga, sehingga sorak-sorai kemenangan ada dalam kehidupan kami. Begitu pula Engkau sudah berfirman Tuhan kepada setiap kami, ketika Engkau terus mengingatkan kepada segenap sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka boleh berada, ketika mengarungi kehidupan zaman akhir ini, dan oleh karena Roh Kudus-Mu yang sudah terus ada di dalam kehidupannya, maka Roh Kudus-Mu akan memimpin seluruh kehidupan umat Tuhan, sehingga sikap hati, pola pikir, apapun kondisi keadaannya, mereka tetap berpandangan, mereka tetap berpengharapan, mereka tetap berjalan sesuai tuntunan Roh Kudus. Demikian pula Bapa melalui lawatan Roh Kudus secara pribadi lepas pribadi, kami percaya Engkau yang sudah mengubah sikap hatinya, sehingga kehidupan di akhir zaman ini tidak mudah tergeser, tergerus oleh karena kehidupan duniawi, oleh karena dimunculkannya teknologi-teknologi yang baru. Namun kami percaya Roh Kudus semua akan memberikan hikmat kepada segenap sidang jemaat-Mu, sehingga langkah demi langkah adalah langkah sesuai kebenaran Tuhan. Bapa, secara khusus mohon kiranya Roh Kudus terus menguatkan, memimpin bagi segenap sidang jemaat-Mu untuk memiliki kerendahan hati, kesetiaan, kesungguhan untuk boleh mendengar firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, demikian pula apapun yang menjadi visi misi bagi gereja-Mu di tempat ini, kami percaya Bapa, siapapun kami ini adalah orang-orang yang penuh biasa-biasa saja, tetapi ketika Engkau menyertai kami, Engkau ada di dalam kami menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang luar biasa, orang-orang yang hendak dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk mengubah bangsa atau negeri ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sekalipun jalan-jalan yang hendak kami lalui
itu semua tidak kami pahami, tidak kami mengerti. Namun Engkau sendiri yang akan membawa, menuntun, menyediakan, bahkan mengadakan orang-orang strategis itu untuk berjalan bersama kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, hamba berdoa dimanapun setiap sidang jemaat-Mu yang saat ini terus berpengharapan kepada Engkau. Engkau Tuhan tidak akan pernah tinggalkan, Engkau akan menyediakan dari tidak ada menjadi ada, Engkau akan terus mengalirkan damai sejahtera surga, sehingga kehidupan itu kehidupan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus itu akan terus memimpin sampai ke hari kesudahannya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Demikian pula Bapak, pribadi lepas pribadi dimanapun mereka boleh beribadah kepada Engkau, kami percaya mereka juga diberkati Tuhan seperti Engkau memberkati kami saat ini. Hurama katakan lama ya ralama. Mari Bapak Ibu Saudara tengadahkan mata hatimu, biarlah saat ini kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai bahkan melingkupi satu kehidupanmu. Demikian pula apa yang engkau menjadi kerinduan-kerinduanmu, Tuhan sendiri yang akan adakan, sebab Dia adalah Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan damai sejahtera, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan. Dia akan limpahkan kasih karunia itu kepada setiap umatnya yang sungguh-sungguh untuk mencari Dia. Untuk itulah mari pandanglah dengan mata hatimu. Shira paralahu naratakai narayasitiki rabakarala malawaya ralapatakai ralamalama. Engkau laus aikrini kai senai kreni nalus Jesus sandekai neralawasi. Segenap sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bertemulah dengan keluargamu masing-masing. Terimalah berkat kasih karunia, perlindungan dan damai sejahtera menyertai setiap kehidupanmu sampai Maranatha. Dia datang menjemputmu di awan-awan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali, dan sebelum Bapak Ibu Saudara meninggalkan tempat ini, ambillah saat teduh sejenak. Tuhan Yesus Kristus memberkati.